انت خليك في البيت بس. رياضة الصباح دي ما شاء الله. Kalau bagi orang kita sepertinya larangan itu seperti perintah, ya. Larangan ibarat perintah. Jadi semakin dilarang, semakin dilakukan. Ya terbukti, ya sangat-sangat terbukti. Di mana kita bisa menjumpai berbagai macam larangan-larangan yang sejatinya mereka tahu kalau itu tidak boleh tapi dilakukan. Apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di Indonesia itu banyak sekali aliran-aliran di dalam agama kita, Islam terkhusus. Mereka ini mengaku aliran-aliran yang torikoh-torikoh atau apalah yang sebegitu-begitu. Dan hal seperti ini hanya ada pada kalangan NU, ya, ada di NU. Karena mereka itu ya senang sekali dalam improvisasi. Saya merasakan, saya dulu setiap malam Jumat itu sering ikut salah satu torikoh yang dimana zikiran-zikiran tertentu khusus rutin setiap malam Jumat gantian dari rumah ke rumah. Ya, ada beberapa orang kita bergiliran, malam ini ke rumah ini, terus malam depannya di rumah ini, dan begitu terus putar. Seperti arisan itu teman-teman. Ya hanya ada pada agama NU. Kalau di Muhammadiyah ataupun di Salafi Wahabi tidak ada. Ya tidak ada. Tapi ini hanya cerita, ya, cerita awal buat kalian. Sedangkan yang ingin saya bahas adalah di mana ada orang-orang Indonesia yang membawa kebiasaannya di Indonesia lalu diterapkan di sana. Saya sebagai orang Indonesia malu nontonnya, nyimaknya. Karena apa? Seharusnya kita sebagai orang yang memiliki adab ketimuran katanya harus lebih mengedepankan adab tersebut. Tetapi mereka tidak. Setelah kemarin saya mereaction ibu-ibu joget-joget di depan Ka'bah, goyang-goyang, main game, coret-coret. Sekarang ada lagi yang dimana mereka itu senam. Senam-senam apalah itu, ya Allah. Kenapa harus senam seperti itu? Padahal kita untuk menjaga kesehatan nggak perlu senam-senam seperti itu. Ya cukup olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Contohnya apa? Seperti memanah, bela diri. Seperti itu. Enggak kalau sekarang. Senam, joget pakai musik. Coba kita langsung simak seperti apa fenomenanya. Di Mekah ini, ya di Mekah. Mau tahu nggak sekarang ini di Mekah sedang dihebohkan jemaah haji Indonesia senam di dekat perhotelan. Aduh ibu bapak yang jadi masalah bukan senamnya tapi musiknya. Ini di tanah haram Mekah kenapa pakai musik? Malah jadi tontonan orang Arab dan banyak orang Arab yang berkomentar kenapa tidak dilakukan di rumah atau di dalam hotel. Coba kita dengarkan langsung musiknya dan komentar orang Arabnya. انت خليك في البيت بس. رياضة الصباح دي ما شاء الله. Nah itu dia komentar orang Arab, warga Mekahnya olahraga pagi kenapa tidak dilakukan di rumah atau di hotel katanya. Ada-ada saja memang jemaah haji dari Indonesia. Bukan hanya senam di tempat umum tapi juga jualan di bawah jembatan layang. Luar biasa. Hanya orang Indonesia yang berani melakukan ini di Mekah. Kalau jualan oke lah ya, dan itu pun jadi tontonan orang Arab. Masya Allah. Padahal jualan seperti ini dilarang di kota Mekah. Bahkan orang Arab atau warga. Kalau bagi orang kita sepertinya larangan itu seperti perintah, ya. Larangan ibarat perintah. Jadi semakin dilarang, semakin dilakukan. Ya terbukti, ya sangat-sangat terbukti. Di mana kita bisa menjumpai berbagai macam larangan-larangan yang sejatinya mereka tahu kalau itu tidak boleh tapi dilakukan. Ya banyak sekali tabiat-tabiat yang sebenarnya tidak boleh kita terapkan. Apalagi di... Aduh ya Allah, saya nggak tahu mau komentar apa ini ya. Jadi malu saya itu. Mekahnya saja tidak berani karena kalau ada polisi bisa ditangkap. Luar biasa memang orang Indonesia. Kadang kita teman-teman, kalau kita menjumpai seperti ini, terus kita mengomentari hal seperti ini, pasti ada dari golongan-golongan tertentu yang berkomentar, sok alim, sok suci, pokoknya sok. Bukan mereka berpikir teman-teman. Ketika ada nasihat, katanya mereka ini meyakini kalau agama Islam itu adalah nasihat. Islam adalah agama nasihat. Tetapi mereka ketika ada nasihat, mereka membalas dengan hujatan, sok, begitu main. Ya, makanya di Indonesia itu sangat bandel-bandel orangnya. Kemana-mana mereka bikin sesuatu yang seperti ini. Bukankah seperti apa yang saya sampaikan di video sebelumnya? Ada 2 jemaah haji yang melakukan pelanggaran juga, melaksanakan tahlilan atau apa, ritual tahlilan. Terus dia bawa spanduk gitu ya. Ditangkap sama polisi. Dan saya teman-teman yang heran, tidak ada teguran atau komentar dari MUI. Fenomena-fenomena seperti ini tuh sudah sering terjadi. Tetapi MUI seolah-olah tidak memberikan fatwa apa-apa gitu. Malah berfatwa tentang apa kemarin? Tentang gaji YouTuber. Ya Allah, malah ngarah ke sana. Kenapa tidak ngurus yang seperti ini? Harusnya yang seperti ini diurus. Apakah sudah sesuai standar MUI seperti ini? Apakah mereka sudah sesuai standar MUI? Atau bagaimana? Memang dunia itu tidak pernah lepas dari musik. Di mana-mana ada musik. Tetapi kadang ada juga orang yang salah persepsi.
Yang salah itu musik atau nyanyiannya. Kadang nyanyian tanpa musik itu ada yang membenarkan. Tapi kalau musik tanpa nyanyian juga ada yang membenarkan, teman-teman. Intinya tidak salah lah begitu. Saya perlu mengkaji ulang seperti ini nih. Harus mencari orang yang tepat dalam perkara musik. Apalagi ada beberapa di negara Arab, malah mereka mengadakan konser-konser, ya di Riyadh atau di apalah itu. Itulah menunjukkan bahwa dunia itu memang tidak pernah lepas dari musik. Ibarat khomer. Khomer jelas haram, tetapi masih ada orang yang produksi khomer. Rokok sudah jelas banyak yang mengharamkan, tetapi masih ada yang produksi. Sama, tinggal kita memilah dan memilih mau kemana kita ini, ya mau kemana? Mau selamat dunia atau selamat akhirat? Mau menikmati kenikmatan dunia atau menikmati kenikmatan akhirat? Sedangkan kalau kita mau menikmati kenikmatan dunia itu banyak hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang justru itu nikmat, menyenangkan pula. Tetapi orang itu malah memilih sesuatu yang diharamkan Allah. Kebanyakan seperti itu. Rokok, ya miras. Sedangkan ada madu yang jauh lebih nikmat, ada susu, buah-buahan, dibikin jus enak. Tapi apa? Mereka lebih memilih untuk membuat minuman-minuman yang memabukkan. Heran kan? Ya heran. Apalagi musik. Tadi orang itu senam-senam. Senam-senamnya pun itu bukan menyehatkan, teman-teman. Karena ketika kampanye Prabowo kemarin, ketika senam Gemo ya kalau tidak salah. Enak-enak senam, meninggal di tempat. Jadi yang menyehatkan itu bukan senam, tetapi olahraga yang benar-benar olahraga. Berenang, memanah, berkuda, bela diri, nge-gym, angkat beban, lari, itu olahraga. Kalau senam-senam pakai musik goyang-goyang itu bukan kesehatan namanya. Merusak kerja otak. Banyak orang-orang yang meyakini bahwa mendengarkan musik itu merusak kerja otak. Merusak secara perlahan. Merusak kerja otak dengan apa? Melalaikan kita. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bukan musiknya yang melalaikan, tapi akibatnya. Kalau orang mendengarkan musik semakin jauh, maka haram baginya. Semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari agama, semakin jauh dari nasihat, maka haram baginya. Tapi kalau mendengarkan musik positif, maka dia halal mendengarkannya. Seperti apa yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri. Kalau kita berpatokan hukum dengan seperti itu, tentunya seks bebas itu juga bisa dibenarkan. Khomer juga dibenarkan. Karena red wine, itu ada pakar-pakar kesehatan yang menyatakan kandungan dari red wine itu, minuman beralkohol, itu masih ada kebaikan. Ya, malah orang meminumnya rutin dengan takaran yang moderat, bisa mendapatkan dampak-dampak yang positif katanya bagi kesehatan. Jadi kalau kita berhukum dengan dampak kepositifan atau apalah itu, maka banyak hal-hal haram yang justru positif bagi tubuh kita. Dan naudzubillah apabila kita berhukum dengan cara seperti itu, maka kita akan mencari pembenaran atas apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Begitu teman-teman. Jadi mungkin itu saya ingin sampaikan kepada kalian. Tentu kita tidak akan membenarkan tindakan-tindakan oknum-oknum jemaah haji ini melakukan kegiatan-kegiatan yang memalukan di tanah suci Mekah. Malah dipimpin katanya. Dan saya berani jamin, tidak ada satupun dari mereka yang berfaham salafi. Bisa khalik bil bait bas. Riyadh الصباح ما شاء الله.